الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المليلة tidak henti-hentinya al-mailatu demam yang sampai merasuk ke tulang, wasuda'u dan sakit kepala, bil abdi terjadi pada seorang hambanya Allah yang laki, wal amati atau hamba perempuan, wa inna alaihima dan sungguh atas mereka berdua, minal khataya berupa kekeliruan-kekeliruan, mithla Uhudin seperti gunung Uhud. Fama tada'uhuma maka al-malilah dan suda, sakit demam dan sakit kepala, tidak meninggalkan hamba laki dan perempuan tadi. Wa alaihima sedangkan atas mereka berdua, mithqalu radratin seberat biji darah berupa kekeliruan. Jadi kadang-kadang ada hamba itu terkena sakit demam, terkena sakit pusing, la tazalu terus kena terus sampai dosanya habis enggak tersisa baru pergi. Gitu maksudnya gitu. La tazalu tidak henti-hentinya lah sampai berapa saat berapa itu. Ya terserah Allah. Pada waktu kena itu wa inna alaihima minal khataya mithla Uhudin. Keduanya ini punya kekeliruan-kekeliruan seperti gunung Uhud gedenya itu. Terus sakit demam dan sakit kepala terus mengenai mereka berdua sampai begitu sakit demam dan sakit kepala pergi, sudah enggak ada dosa lagi yang seberat biji dzarrah, biji sawi, persik. Maka kalau kita ini sakit, walaupun juga kita obatkan juga, kita berharap belum sembuh-sembuh, mungkin dosa kita belum habis ini, terus masih digerus terus ini. Wa taqaddama dan juga telah terdahulu hadits Abi Darda, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma yazalul mar'ul muslimu bihil malilatu wasuda. Tidak henti-hentinya seorang laki-laki muslim padanya demam dan sakit kepala. Tidak henti-hentinya sakit kepala, sakit demam terjadi pada dia. Wa inna alaihi dan sungguh atas dia minal khataya beberapa kekeliruan-kekeliruan, la a'dhama sungguh lebih besar min Uhudin melebihi gunung Uhud. Hatta yatrukahu sehingga sakit malilah dan sudak tadi meninggalkan dia, sudah pergi, sudah sembuh. Wa ma'alaihi dan tidak atas laki-laki tadi minal khataya berupa kekeliruan-kekeliruan, mithqalu habbatin min khardalin seberat biji sawi. Allah. Di antara pengalamannya sebagian ulama ahli pengobatan, di samping bismillahirrahmanirrahim kemarin itu, sebagian dari beliau-beliaunya punya pengalaman bahwa huruf hijaiyah yang 28 itu setiap hurufnya ada khasiat-khasiat khusus. Di antaranya huruf shad, yang mana shad ini sama dengan permulaannya sakit kepala itu, sudahnya shad. Maka mereka punya pengalaman kalau huruf satu ditulis 19 kali, kemudian diletakkan di kepala yang sakit, tulis di kertas, ditempelkan kepala yang sakit atau di topinya, itu akan bermanfaat untuk kesembuhan sakit kepala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabiyyika khairil khalqi
Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man faqada basarahu fasabara wahtasab. Pahalanya orang yang kehilangan pandangannya, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala. Ini di antara ujiannya dunia adalah orang itu diuji oleh Allah, matanya buta, baik pun buta dari kecil atau buta selepas melek. Dua-duanya ujian yang berat. Jadi kalau dihitung beratnya, kemungkinan yang asalnya melek kemudian buta itu jauh lebih terasa berat karena pernah merasakan indahnya pandangan-pandangan yang bisa dilihat dengan matanya, kemudian matanya dibutakan, diuji dengan kebutaan. Maka kalau orang diuji dengan ini kemudian dia ridho, dia sabar, dia ihtisab mengharap pahala, maka Allah tidak ridho untuk dia sebagai ganti ujian itu selain surga. Ini diulang lagi. Ini bagi orang yang menyikapi kebutaan tadi dengan sikap yang takwa, yaitu dengan ridho,
yaitu dengan ihtisab, yaitu dengan bersabar. Karena Allah hanya menerima dari yang bertakwa saja. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu aqulah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla qala telah berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibatihi, kalau aku menguji hambaku bihabibatihi dengan dua perkara yang dia cintai, maksudnya kedua belah matanya. Fasabara, kemudian dia bersabar dengan ujian itu. Awadtuhu, maka aku akan mengganti kepadanya minhuma, dari dua perkara yang dia cintai tadi, al jannata, surga. Yuridu, Nabi memaksudkan dari habibataihi ainaihi, kedua mata dia. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi illa anhu qala, hanya saja Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman, idza akhadtu karimatai 'abdi, kalau aku telah mengambil dua perkara mulianya seorang hambaku, maksudnya kedua matanya, fid dunya, di dunia, lam yakun lahu jazaa'un illal jannah, maka tidak ada bagi dia balasan selain surga. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam sebuah riwayat lahu punyanya Imam Tirmidzi, man adhabtu habibataihi, barang siapa yang aku telah menghilangkan kedua kekasih dia, maksudnya kedua matanya, fasabara, kemudian dia sabar, wahtasaba, dan dia mengharapkan pahala, lam ardalahu thawaba, aku tidak meridai untuk dia pahala, dunal jannati, selain surga. Pahala yang pasti akan dia dapatkan dari saya, surga. Kan hanya sekedar anugerah ini anugerah itu, surga seutuhnya tak berikan pada dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, la yadhhabullah, Allah tidak menghilangkan bihabibatai 'abdin, dengan dua perkara yang dicintai seorang hamba, dua matanya, fayastabiru, kemudian dia bersabar, wa yahtasibu, dan dia mengharapkan pahala, adkhalahullahu al-jannata, maka Allah akan memasukkan hamba tersebut al-jannata, surga. Rawahu Ibnu Hibban. Ya, sebagaimana nasihat-nasihat telah lalu, ujian itu jangan sampai kita minta diuji, jangan sampai kita ini minta sabar, karena belum tentu kita ini kalau diuji kuat menerima ujian.